Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya sore hari ini? Apa kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kita dapat berkumpul bersama di pertemuan ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantai Paus saat ini. Dan ada pun yang akan kita lalui bersama, pembukaan yang sementara berlangsung, kedua ibadah, ketiga sambutan, dan yang keempat penutup. Mari teman-teman pemuda, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan untuk beribadah bersama. Sebelum kita memulai ibadah kita, bolehkah dengan kasih saya meminta teman-teman yang duduk di belakang untuk maju ke depan. Sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya masih ada kosong di depan, boleh diisi dulu. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk datang mengakui segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari kita tunduk sejenak. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui, kita membuka hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Sekalipun terkadang kita berusaha untuk menyembunyikan dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan mengetahui itu. Oleh karenanya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan sungguh, mengakui setiap hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Mari
kita datang kepada Tuhan dengan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah benar kami mengasihi-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kepada kita yang telah datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita, mari kita mendengarkan berita anugerah yang berkata dari Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Aku, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyi, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara, kita persiapkan bacaan kita dari Mazmur pasal 127. Mazmur 127, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan baca nanti secara berbalasan. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini,
Mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu di sore hari ini, ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Secara khusus sore hari ini, anak-anak muda-Mu Engkau kumpulkan di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan-Mu. Dan dalam persekutuan kami Tuhan, saat ini firman-Mu tersedia di hadapan kami, telah terbuka, dan kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Olehnya itu ya Roh Kudus, bimbing kami, tolong kami, sehingga kami dimungkinkan untuk boleh mengerti firman-Mu ini, dan mampukan kami untuk boleh melakukannya, menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai saat ini, Tuhan tolong, Tuhan mampukan beri hikmat, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Amin. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Apa kabar? Luar biasa ya, kita bersyukur saat ini boleh diperjumpakan dalam rumah Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan menuntun kita dalam perenungan ini adalah anak panah di tangan yang tepat. Ya. Sekali lagi tema kita, anak panah di tangan yang tepat. Nah, ini yang akan bersama-sama kita renungkan pada sore hari ini. Kita akan memaknai firman Tuhan ini. Apa sih yang Tuhan hendak sampaikan bagi kita sekalian melalui firman-Nya yang telah kita baca dan kita renungkan saat ini. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kaum muda ya, kita semua yang hadir di sini anak-anak muda, anak-anak mudanya Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kaum muda, maka ada banyak pandangan yang menuju ke kita. Baik itu pandangan yang positif maupun itu pandangan yang negatif, ya. Baik pandangan positif maupun pandangan yang negatif. Nah, seringkali yang kita dengar, ya, pandangan orang tua, ya, pandangan orang tua. Tentu ini tidak semua orang tua, ya. Tidak semua orang tua. Ada beberapa orang tua yang kemudian memberikan pandangannya kepada anak muda. Ya, kadang-kadang mengatakan, "Teh banggai nate tomangura." Ya, "Da abang mau kamu mindi tomangura. Tidak usahlah kalian ikut anak-anak muda. Merepotkan bang komi kamu. Bikin repot bang komi ke saya komi." Teman-teman sekalian yang ada di sini dan yang ada di rumah, pernah enggak kita mendengar kalimat yang seperti ini? Pernah, ya. Saya harap itu bukan pengalaman kita ya. Maksudnya bukan kita yang mendapatkan ucapan yang begitu. Ya, saya pernah juga mendengar tentang hal yang demikian. Kira-kira kenapa orang tua atau orang yang lebih tua dari kita berpandangan yang demikian? Ya, kira-kira kenapa mereka mengatakan eda abang mau kamu to miyundi to mangura teh gae na miyundi. Tidak usah kalian ikut anak-anak muda, tidak ada gunanya. Merepotkan bang komi kamu. Kira-kira kenapa itu?
Ya. Ada yang lain? Kira-kira kenapa orang tua mengatakan yang begitu? Orang yang lebih tua dari kita mengatakan tidak usah. Tidak bang mau kamu itu mengurah. Betul baik kira-kira toh? Ya tentu saja orang yang lebih tua dari kita atau orang tua kita melihat bahwa anak-anak muda ini memperlihatkan sikap hidup yang tidak baik. Tidak mungkin orang tua mengatakan, dak bang mau kamu mindi itu mengurah. Kalau anak-anak muda, kaum muda memperlihatkan hal yang berguna dalam hidupnya. Kalau kita selaku anak-anak muda memberikan teladan yang baik dalam segala hal. Tidak mungkin orang tua mengatakan, anak muda tidak usah lah anak muda. Kita mau kita tua. Dan seterusnya. Lantas pertanyaannya kalau hal-hal seperti ini terjadi, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan selaku anak-anak mudanya Tuhan? Langkah-langkah apa atau tindakan apa yang harus kita lakukan selaku kaum muda? Kalau kita melihat itu terjadi pada orang lain atau ya katakanlah terjadi pada diri kita sendiri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah inilah yang kemudian hendak kita renungkan bersama, hendak kita pelajari bersama, hendak kita lihat bersama dalam bacaan kita pada saat ini melalui Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana harusnya anak-anak muda, bagaimana harusnya kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan hidup dalam rancangan Tuhan, menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi orang lain. Di Timotius mengatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Ya. Jadilah teladan dalam banyak hal, dalam kasihmu, dalam tingkah lakumu, dalam pola pikirmu dan lain sebagainya. Itu yang hendak kita lihat pada saat ini. Saudara-saudara perlu kita sadari dalam kehidupan ini bahwa selaku anak-anak muda Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang mulia untuk anak-anak mudanya. Kita aminkankah itu? Tuhan memiliki rencana, Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi anak-anak mudanya. Tuhan ingin memakai kita, Tuhan memakai setiap anak-anak muda untuk menjadi alatnya untuk menyatakan karya keselamatan dalam kehidupan setiap hari. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan memakai kita. Tuhan mau anak-anak mudanya, Tuhan mau kita semua ini mendapat kemenangan. Kemenangan yang dimaksudkan itu apa? Kemenangan yang dimaksudkan adalah kemenangan dari segala keinginan daging. Ya. Tuhan mau menginginkan kita selaku anak-anak mudanya Tuhan untuk menang dari yang namanya hawa nafsu kehidupan ini, menang dari keinginan daging. Pertanyaannya, sebagai kaum muda sejauh mana kita melibatkan Tuhan? Tuhan mau kita menang dan kita mau hidup kita ini bahagia. Atau ada yang mau di sini kehidupannya ini ya selalu begitu saja. Adakah yang di antara kita yang kemudian datang di tempat ini ya teman-teman di sini SMA, ada yang kuliah, ada yang sudah kerja, ya. Adakah yang mengatakan dalam hidupnya bahwa Tuhan mudah-mudahan saya tidak bahagia dalam hidupku, mudah-mudahan saya tidak naik kelas misalnya. Elo namaku khususi banget mbe nang lasusi na aku dikka ondok dikka. Tuhan biarkanlah saya begini, biar misalnya tidak usah bahagia, tidak usah mau kerja saya dan sebagainya. Benang lah susi bang aku dikate. Adakah yang mengatakan demikian dan mengatakan saya tidak mau bahagia Tuhan? Ya, saya rasa kalau kita semua masih normal, pasti kita akan mengatakan saya mau bahagia, betul enggak? Bahagia dalam segala hal, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, ya, dalam kehidupan keluarga. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita telah melibatkan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita? Sejauh mana kita sudah melibatkan Tuhan, memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita, untuk menuntun kita dalam menjalani hidup ini? Itu yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita sekalian. Sudah sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam pendidikan kita? Sudah sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita? Sudah sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam percintaan kita misalnya? Sudah sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga masing-masing? Pertanyaannya sudah sejauh mana kita melibatkan Tuhan? Apakah kita berdoa kepada Tuhan mengatakan Tuhan berikan saya pekerjaan,
pekerjaan yang baik Tuhan, saya mau bekerja di perusahaan yang besar, saya mau kerja dengan gaji yang demikian, tapi apa yang dilakukan di rumah? Jadi kaum rebahan. Bisa enggak itu? Bisa enggak sukses begitu? Saudara-saudara, firman Tuhan kali ini mau menegaskan kepada kita bahwa khususnya di ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita rencanakan dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup kita, kalau itu tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan, kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, kita tidak melibatkan Tuhan dalam studi kita, dalam pendidikan, dalam percintaan, dalam pekerjaan kita, firman Tuhan di ayat yang pertama mengatakan semua itu sia-sia adanya. Ya, semua itu sia-sia adanya. Oleh itu mulai dari sekarang, saudara-saudara sekalian, mari belajar untuk kemudian melibatkan Tuhan dalam kehidupan, dalam setiap perencanaan kita. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yang mampu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Oleh itu beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita selaku anak-anak muda. Mari bersama kita perhatikan ayat yang keempat. Kita baca bersama ayat yang keempat ini. 2-3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Suatu nas Alkitab yang luar biasa sekali, ayat firman Tuhan yang luar biasa sekali, yang mau ditegaskan bagi kita sekalian. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah siap untuk diarahkan. Ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah siap untuk diarahkan. Jika kita mau dipakai Tuhan luar biasa, jika kita mau mendapatkan kebahagiaan, jika kita mau mendapatkan yang namanya kemenangan yang luar biasa dari Tuhan, maka selaku kaum muda, siaplah untuk kemudian dididik, siaplah kemudian untuk diarahkan, diajar dan diberi nasihat oleh orang yang lebih tua dari kita. Ya. Siaplah untuk menerima arahan, didikan dan ajaran dari orang yang lebih tua dari kita. Kegagalan anak-anak muda sekarang kalau kita perhatikan adalah salah satu faktornya adalah ketika anak-anak muda atau kaum muda tidak mau diajar, tidak mau diarahkan, tidak mau dididik. Itu salah satu faktor yang kemudian bisa membuat anak muda itu gagal. Ya. Yakinlah bahwa orang tua kita secara biologis maupun orang tua rohani, ya, atau misalnya guru kita di sekolah, dosen kita, atau katakanlah orang yang lebih tua dari kita. Yakinlah bahwa ketika mereka menyatakan nasihat kepadamu, ketika mereka menyatakan didikannya kepadamu, mengajar engkau untuk kebaikanmu, untuk satu hal yang baik, percayalah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk memproses kita. Ya. Percayalah bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk memproses kita. Oleh itu sangat penting bagi kita sekalian untuk kemudian mau diarahkan dan mau dididik. Hukum yang kelima mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ada hal yang harus kita lakukan, dan ketika kita melakukan itu, berkat Tuhan dinyatakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Menghormati orang tua, berkatnya apa? Lanjut umur, panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tapi kadang-kadang ya saat ini, ya anak muda itu kadang-kadang egonya tinggi sekali. Ya. Yan nakuan itu matuan na jubanua. Lasu sirakoto pa, lasu sirakoto. Melada amelor ko pa. Dan lain sebagainya, ya. Kadang-kadang anak muda mengatakan semoga di antara kita di sini tidak ada yang demikian, dan mengatakan ya bang kamu tuh indara sokomidolo dadi. Ya semoga tidak ada di antara kita yang kemudian mengatakan kepada orang tua, siapa suruh lahir duluan. Ya semoga tidak ada di antara kita yang mengatakan demikian. Kadang-kadang memang anak muda egonya tinggi, saudara-saudara sekalian. Olehnya itu bijaklah dalam segala hal. Ya.
Bijaklah dalam segala hal, dalam merespon segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk merespon setiap arahan yang diberikan bagi kita. Bijaklah untuk kemudian mempertimbangkan, bijaklah kemudian untuk melakukan itu, mana hal yang baik kita lakukan, mana hal yang bisa membangun kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah harus berada di tangan yang tepat. Kadang-kadang anak muda ketika memiliki talenta, memiliki kemampuan dalam dirinya, ya sebenarnya bisa diimprove dengan baik, bisa kembangkan dengan baik. Tapi kadang-kadang anak muda berada di tangan yang salah. Ya. Sebenarnya baik Kak, tapi bergaul Kak sama orang-orang yang tidak baik, makanya begini. Kan kadang-kadang begitu. Kadang-kadang lingkungan mempengaruhi kepribadian kita. Kalau kita berada dalam lingkungan yang keras, yang selalu mengutamakan kekerasan, yang tidak mengutamakan firman Tuhan, ya kepribadian pun juga kita akan tumbuh demikian. Olehnya itu anak-anak muda harus berada di tangan yang tepat. Tangan yang tepat itu siapa? Tuhan. Ya, anak-anak muda harus berada dalam tangan Tuhan. Sesungguhnya kita semua ini sudah berada dalam tangan yang tepat. Kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, yang menyatakan penyelamatannya, yang berkorban sekali untuk selamanya bagi kita, yang menyatakan karya terbesar, yang menyatakan karya teragungnya bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebenarnya kita sudah menikmati itu, kita sudah berada di tangan yang tepat. Olehnya itu Alkitab mengatakan bahwa hanya tangan Tuhanlah yang dapat memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Olehnya itu jika anak muda kita semua ini memberikan kehidupan kita untuk digenggam oleh Tuhan, jika kehidupan kita ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, yakinlah bahwa kemenangan demi kemenangan akan engkau rasakan dalam kehidupanmu. Karena janji Tuhan, engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Amini firman Tuhan itu saudara-saudara. Jika kehidupan ini kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, anak muda harus selalu siap untuk diasah. Ya. Kita perhatikan pisau, apakah tajam kalau tidak pernah diasah? Ya, waktu dibeli memang pasti tajam. Yang nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mau dipakai, nanti abang ada diasah, nah dipakai bang ngira aduku. Ya. Kira-kira masih akan setajam yang pertama enggak? Saya rasa tidak ya. Olehnya itu pisau itu harus diasah supaya semakin tajam. Anak-anak muda itu harusnya demikian. Ya. Kalau kita perhatikan perikop kita berbicara tentang anak panah di tangan pahlawan. Nah seringkali sang pemanah ini harus mengasah anak panahnya, ya ujungnya itu, untuk kemudian bisa tajam dan runcing agar dapat bisa menembus sasaran. Ya. Sekali lagi, anak panah itu diasah agar bisa tajam, agar bisa runcing dan bisa menembus sasaran. Begitupun dengan kita. Tuhan mengasah kita anak-anak mudanya Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya persoalan kehidupan. Tuhan mengizinkan kita ya untuk merasakan dan menghadapi berbagai macam tekanan, menghadapi berbagai macam senggolan, menghadapi berbagai macam godaan, bahkan masalah-masalah kehidupan. Tujuannya apa? Supaya kehidupan kita ini diasah, supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin tajam untuk menghadapi persoalan kehidupan ini. Seringkali memang prosesnya menyakitkan saudara-saudara sekalian, ya. Seringkali memang cara Tuhan untuk memurnikan kita itu kadang-kadang sakit. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah alergi untuk kemudian menghadapi namanya persoalan. Saya mengajak kita untuk membuka 1 Timotius 10 ayat yang ke-13. 1 Timotius 10 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, salah seorang mohon berdiri dan bacakan kita. 1 Timotius 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sudah dapat? Yang sudah dapat berdiri dan bacakan kita dengan keras.
Amin. Terima kasih sudah membacakan kita firman Tuhan. Saudara-saudara di 1 Korintus 10 ayat 13 di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Olehnya itu jangan pernah takut, jangan pernah alergi dan jangan pernah putus asa dalam menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan yang kita alami. Ya. Kita selaku anak-anak muda, tentu masalah kita belum sebanyak dengan orang-orang tua kita. Tetapi dalam masa muda kita pasti ada saja masalah yang kita hadapi. Di dunia pendidikan kita, di tempat kerja kita misalnya, dalam keluarga, pasti ada saja masalah yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan mengatakan saat ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Saudara-saudara, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat ketika apa yang kamu harapkan dalam hidupmu belum terjadi sekarang. Apa yang kamu doakan dalam hidupmu belum terjadi sekarang. Jangan pernah mengatakan, apa kayak nanti puang sama Tuhan. Masa Tuhan bilang, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka engkau pintu akan kubukakan bagimu. Kudaka mau tepuang, kukato mau tebaba. Saya meminta kepada Tuhan, tapi kok sampai sekarang belum ada jawaban. Saudara-saudara, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Olehnya itu bersabarlah dalam proses dan minta tuntunan Tuhan dalam proses memurnikan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu sudah sangat berat dan kita katakan, Tuhan tetongan mukuat tai tepuang. Saya sudah sangat tidak kuat sekali menghadapi masalah hidup ini. Saya tidak kuat sekali menghadapi perkembangan zaman ini. Semakin berat saya rasakan. Tuhan, saya tidak kuat. Saudara-saudara, aminkan firman Tuhan di 1 Korintus itu yang mengatakan ketika kamu menghadapi masalah, di ayat yang bagian terakhir di situ dikatakan Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar supaya apa? Supaya kamu dapat menghadapinya. Artinya apa? Ketika masalah boleh dinyatakan dalam hidup kita, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, Tuhan ada di samping kita. Jangan pernah takut karena Tuhan bersama dengan kita, dan justru dalam setiap masalah itu Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Olehnya itu sekali lagi jangan pernah takut melewati didikan dan pemurnian yang datang daripada Tuhan. Never give up. Teruslah berjuang. Ya. Teruslah berjuang dan serahkan hidupmu untuk dituntun Tuhan. Saat anak panah tajam, lurus, terarah dan seimbang, kita pun juga harus mengerti saudara-saudara bahwa ada waktu di mana anak panah itu ditarik ke belakang. Bagaimana anak panah itu supaya bisa melesat dengan cepat? Bisa rakake ditarik susi bang hari teh? Kayaknya tidak bisa ya. Dan memang tidak bisa. Harus ditarik kuat-kuat ke belakang supaya anak panah itu bisa melesat ya, menuju sasaran yang tepat. Harus ditarik dengan kuat-kuat. Seringkali kita merasakan hal yang demikian, saudara-saudara. Tuhan izinkan masa di mana kita harus merasa jauh. Tuhan mengizinkan masa di mana kita harus ditarik ke belakang. Tuhan mengizinkan kita untuk mundur selangkah, untuk menikmati merasakan kegagalan sementara. Tapi percayalah bahwa meskipun doamu belum terjawab, meskipun keinginanmu belum dikabulkan Tuhan, meskipun keinginanmu belum terpenuhi dan banyak hal yang membebani hidupmu dan engkau mengatakan kayaknya aku ditarik terlalu ke belakang, tapi ingatlah bahwa ketika Tuhan menyatakan pertolongannya, ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita melesat lebih jauh dan tepat sasaran. Dan itulah yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan ingin melesatkan kita ke tempat yang lebih jauh lagi, ke level yang lebih tinggi. Olehnya itu jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah lalai dalam setiap rencananya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ini anak-anak bundanya Tuhan yang Tuhan menyatakan talenta dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan talenta masing-masing dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang tidak diberikan talenta. Ya. Misalnya teman-teman kita di sini, Tuhan berikan talenta untuk main keyboard, Tuhan berikan talenta untuk menyanyi. Apapun talenta yang Tuhan nyatakan bagi kita, gunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Segala apa yang ada padamu, gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan.
Percayalah saudara-saudara bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah kita menjadikan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan atau seperti apa? Sudahkah kita menjadikan masa muda kita menjadi masa muda yang berkenan di hadapan Tuhan, atau justru kita menjadikan masa muda kita ini menjadi masa muda yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadikan hidup kita, sudahkah kita memberikan kehidupan kita untuk dituntun sepenuhnya oleh Allah? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai dasar kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari? Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari belajar untuk menyerahkan hidup ini untuk dituntun lebih oleh Tuhan. Mari belajar seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Mari memberikan kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini seperti anak panah yang harusnya berada dalam tangan pahlawan. Pahlawan itu siapa? Banyak orang yang menafsirkan pahlawan itu adalah orang yang kemudian mau mendukung kita dan mensupport kita dan sebagainya. Tapi saya mau katakan di sini bahwa pahlawan di atas segala pahlawan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan mau melesatkan kehidupan kita jauh lebih tinggi, jauh lebih dari yang kita harapkan. Dalam dunia saat ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi. Teknologi semakin pesat. Pertanyaannya, bagaimana kita merespon perkembangan teknologi saat sekarang ini? Bagaimana kita merespon perubahan zaman yang begitu cepat sekali? Harusnya kita selaku anak muda, ya, kita adalah penikmat aktif dari teknologi. Kalau saya tanya di sini ada berapa orang yang tidak punya Android? Kalau saya tanya di sini ada berapa orang yang tidak pernah pakai Android atau tidak pernah pakai laptop? Sebagian besar pasti mengatakan saya pernah memakai Android, saya pernah memakai laptop dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan Android itu? Apakah kita sudah menggunakan teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama? Menyatakan kasih Tuhan bagi sesama melalui teknologi, caranya bagaimana? Banyak sekali konten-konten rohani di dalam. Bagaimana caranya kita menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Saat ini kita beribadah juga secara virtual. Teman-teman kita yang tidak sempat hadir di sini mengikuti peribadahan ini dari rumah masing-masing. Sebelum pandemi memang ini sudah ada, tapi belum dilirik secara serius oleh gereja. Tapi setelah pandemi tahun 2020 sampai saat ini, ibadah virtual berhamburan di mana-mana. Dan itulah salah satu gereja merespon perubahan tantangan saat ini. Dan kita pun juga selaku anak-anak muda saat ini merespon itu dengan melakukan ibadah virtual pada saat ini. Olehnya itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi mari kita menjadikan hidup kita ini menjadi kehidupan yang berguna, yang bermanfaat, menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah patah semangat anak-anak mudanya Tuhan, jangan pernah putus asa anak-anak mudanya Tuhan, jangan pernah menyerah, never give up, tapi teruslah berkarya dalam kehidupanmu, gunakan talenta yang ada padamu, gunakan apa yang Tuhan nyatakan bagimu, gunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatanmu, gunakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia untuk menyatakan kasih bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan ini, kita sambil melihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh mana kita menjadi anak-anak panah yang berada di tangan yang tepat. Tuhan mau melesatkan kita lebih jauh lagi. Tuhan mau melesatkan kita lebih tinggi lagi dari apa yang kita harapkan. Pertanyaannya, maukah kita serahkan hidup ini untuk dilesatkan oleh Tuhan lebih jauh dan lebih tinggi? Maukah kita menjadi anak-anak panah untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan lesatkan dalam kehidupan kita?
Mari renungkan ini saudara-saudara. Dan mari serahkan kehidupan kita untuk dituntun, untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan menyatakan talenta masing-masing dalam hidup kita. Selagi masih muda, selagi masih ada kesempatan, berikan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Berikan hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya kita sebagai generasi muda dapat menjadi anak-anak panah yang berada di tangan tepat, yaitu di tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah. Satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan. Derapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia. Hidup damai, bahagia, sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa, bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani. Satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada waktu yang Tuhan sediakan buat kita untuk datang membawa persembahan kita. Tetapi sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1-2 yang berkata, bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersoraklah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Mari kita membawa persembahan kita dengan pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan keungkapan syukur,
susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pemilik kehidupan kami. Kasih dan penyertaan-Mu boleh terus dinyatakan bagi kami semua sampai detik ini. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga bahwa saat ini firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami semua. Firman-Mu boleh hadir menyapa kami. Firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Firman-Mu mengajar kami Tuhan untuk terus menyerahkan hidup kami untuk dituntun oleh Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menyerahkan hidup ini kepadamu. Mampukan kami selaku anak-anak muda-Mu untuk menjadikan hidup ini sebagai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami selaku anak-anak muda-Mu untuk menggunakan semua yang ada pada kami, talenta kami, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam kerajaan surga saat ini Tuhan, dalam persekutuan anak-anak muda-Mu di tempat ini, kami datang membawa setiap kehidupan anak-anak muda-Mu di jemaat Tuhan di tempat ini, di jemaat Rantepao, dalam kehidupan mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, baik yang mengikuti ibadah secara langsung, maupun mengikuti ibadah secara virtual dari rumah mereka masing-masing. Mari ya Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak muda-Mu, menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam setiap perjuangan anak-anak muda-Mu, dalam pendidikan anak-anak muda-Mu, Tuhan berkati, Tuhan mampukan untuk boleh belajar dengan baik, sehingga suatu saat boleh menyelesaikan pendidikan, dan boleh meraih cita-cita mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi anak-anak muda-Mu yang sementara berjuang dalam mencari pekerjaan, Tuhan, mungkin ada yang sudah lama sekali mencari pekerjaan, berjuang untuk bekerja. Olehnya itu ya Bapa di sorga, mari Engkau nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mari Engkau menunjukkan kuasa-Mu Bapa di sorga, sehingga mereka dalam perjuangan mereka boleh melihat yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Karena kami percaya Bapa di sorga bahwa Engkau yang lebih tahu kebutuhan mereka, Engkau yang lebih tahu keadaan mereka sekarang. Bagi anak-anak muda-Mu yang sudah bekerja, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah boleh nyatakan. Oleh itu berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, hikmat daripada-Mu, sehingga boleh menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, usaha mereka dengan baik, dan dari dalamnya sukacita dan berkat Allah mereka boleh rasakan setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit yang ia derita. Kami semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Mari Engkau berkati mereka, mari Engkau tuntun mereka, mari Engkau kuatkan mereka Bapa. Jamah bagian tubuh mereka yang sakit, Engkau pakai setiap dokter, para medis, Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah melalui semuanya itu mereka boleh menikmati berkat pemulihan, kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapa di sorga, mungkin ada saudara-saudara kami, anak-anak muda-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara virtual dari rumah masing-masing, yang dalam pergumulan kehidupan mereka, yang dalam tekanan, yang dalam masalah kehidupan. Ya Tuhan, Engkau yang lebih tahu keadaan mereka. Kasihani mereka, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Biarlah ya Bapa di sorga, mereka boleh terus berpengharapan. Mereka boleh mengimani dan menikmati bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan menikmati sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Olehnya Tuhan, tolong mereka, pulihkan hati mereka, sehingga mereka boleh berikan hidup mereka untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Kami serahkan pengurus PPGT Jemaat Rantepao ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati ketua sampai kepada anggota. Biarlah semua bersama-sama bergandengan tangan untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di
PPGT Jemaat Rantepau untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap program, mari Tuhan berkati, Tuhan mampukan setiap pengurus untuk boleh melaksanakannya dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan rencana komperklas Klasis Rantepau, PPGT Klasis Rantepau yang akan dilaksanakan bulan depan di Jemaat Sion Sangkombong, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Mari Engkau berkati setiap panitia, mari Engkau berkati setiap pengurus klasis, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus memampukan kami Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam dalam hidup ini. Kami bersyukur saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati sehingga dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan Tuhan di PPGT Jemaat Rantepau. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Ini doa kami, ini ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. 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 Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadamu dengan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Jadikan hidupmu menjadi berkat bagi sesama, dan pakailah apa yang ada padamu untuk kemuliaan Tuhan, dan jadilah anak-anak panah di tangan yang tepat. Mari bersama arahkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah persekutuan bulanan PPGT Jemaat Rantepau saat ini. Silakan teman-teman bersyukur.
Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris PPGT Jemaat Rantepal kepada Kak Epi. Dengan kasih kami persilakan. Selamat sore semuanya. Sudah malam. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya, kita bersyukur untuk ibadah kita pada sore menjelang malam yang sudah berjalan dengan baik. Bersyukur buat Kak Cakra yang boleh memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih buat Kak Tenny, buat Grace, buat Nola, buat Pat, buat teman-teman tim multimedia di belakang. Terima kasih. Selamat datang buat teman-teman semua yang baru pertama kali datang beribadah di ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepal. Ada banyak muka-muka baru. Ya, luar biasa. Semoga ibadah-ibadah bulanan selanjutnya akan terus seperti ini. Seharusnya Kak Reksi yang ada di sini, cuma Kak Reksi lagi di Makassar, jadi saya mewakili. Informasi untuk kegiatan kita selanjutnya, ibadah Natal kita akan kita adakan pada sekitar awal bulan Desember. Rencananya tanggal 9 Desember. Kita akan mulai, anak SMA sudah mulai semester ya, minggu depan. Ya, sampai tanggal berapa? Kalau di sekolah saya sampai tanggal 3. Ya, kalau misalkan sudah selesai di sekitar tanggal 3, tanggal 4, berarti kesempatan untuk Natal di minggu berikutnya memang sudah tepat untuk dilakukan. Jadi jangan pulang kampung dulu sebelum kita Natal. Ya, baik itu teman-teman yang sudah kuliah maupun yang datang kos di sini. Kita rayakan Natal dulu bersama-sama, baru silakan kembali ke kampung halaman masing-masing. Kemudian selamat mempersiapkan diri bagi yang mau ikut semester. Ya, silakan berjuang. Dan ya tadi sudah disampaikan di khotbah bahwa kita harus berusaha, ya Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar buat kita. Ya, jadi persiapkan diri dengan baik. Selamat menjalani semester di sekolah manapun kalian bersekolah. Semoga Tuhan terus menjaga kita semua. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih kepada Kak Epi yang telah mewakili pengurus PPGT Jemaat Rantepal. Nah, kita akan melangkah ke acara yang terakhir, penutup. Ada berkat yang disediakan oleh pengurus, tetapi sebelum kita menikmatinya, dengan kasih saya minta kesediaan Saudara Jais untuk memimpin kita dalam doa penutup sekaligus doa makan. Ada berkat Tuhan yang akan kita nikmati bersama. Tapi sebelum itu mari kita bersyukur, kita berdoa. Kami senantiasa menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Boleh kami alami, boleh kami nikmati bersama pada malam hari ini. Kami meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, teman-teman pengurus di tempat ini telah menyediakan berkat untuk kami terima bersama. Kami sambut dengan ungkapan syukur ya Allah, Engkau yang senantiasa memberkati, biarlah menjadi sumber kekuatan baru dalam tubuh jasmani kami, untuk kami dapat gunakan terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Usai ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang senantiasa memeliharakan kami,
menjaga kami sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan penuh selamat. Kami bersyukur dan kami berdoa demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Saudara Jais. Demikianlah persekutuan bulanan PPGT Jemaat Rantepao untuk bulan November. Sampai jumpa di Pranatal PPGT Jemaat Rantepao pada bulan depan. Jangan lupa untuk terus mengajak teman-teman yang lain agar kita sama-sama aktif bersekutu dan saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.